Ibu rumah tangga berusia 40 tahun yang putus asa, ini tidak pernah menyangka. Setelah bergerak bagai kuda melayani seluruh keluarganya, ia malah dicekik oleh suami brengseknya dan diusir tanpa ampun dari rumah. Pria brengsek itu bahkan mengumpatnya dengan sombong, mengatakan jika ia tidak menafkahinya jadi tukang sapu toilet pun tidak akan ada yang mau menerimanya, dan ia pasti sudah mati kelaparan. Pemicu kejadian ini sungguh pemetara mendidih. Di rumah ini nasib sang istri sah bahkan lebih buruk dari pembantu gratisan. Sementara yang duduk santai di sofa menunggu dilayani justru pelakor wanita idaman lain, sombong yang dibawa pulang oleh suaminya. Demi mengambil hati selingkuhannya itu, pria brengsek ini tidak hanya membentak istrinya tapi juga memaksanya jalan kaki bolak-balik sejauh 1 kilometer hanya untuk membeli ikan segar liar di pasar. Saat si istri baru saja menghidangkan ikan itu di meja, boro-boro bisa ikut makan. Ia malah diusir seperti anjing oleh suaminya di depan semua orang dan disuruh menyingkir untuk mengurus anak. Yang lebih bikin emosi, wanita licik yang berdandan menor itu dengan angkuhnya mengejek si istri di depan keluarga. Ia menyebut sang istri hanyalah orang tak berguna yang cuma bisa cuci baju dan masak, sama sekali tidak bisa membantu anak-anaknya. Saat si pelakor melihat leonting giok di leher istri, ia berbohong bahwa peramal bilang giok itu bisa membawa hoki dan membantunya lolos audisi dari sutradara internasional ternama. Ia pun langsung menuntut agar giok itu diberikan kepadanya. Padahal itu adalah satu-satunya barang peninggalan almarhumah ibu sang istri. Sang istri mati-matian melindungi gioknya. Namun siapa sangka, putra kandung yang dibesarkannya dengan susah payah, malah membela orang luar dan ikut menindas ibu kandungnya sendiri. Anak durhaka itu sama sekali tidak kasihan, ia malah memarahi ibunya pelit hanya karena sugu giok jelek, dan bahkan memaksa ibunya tunduk meminta maaf pada si pelakor. Sang suami brengsek lebih parah lagi, ia main tanggan. Merenggut paksa giok dari leher istrinya dengan kejam, lalu mengancam jika giok itu tidak diserahkan pada si pelakor. Sang istri harus angkat kaki dari rumah itu detik itu juga. Menghadapi binatang berdarah dingin dan tak punya hati ini, sang istri akhirnya mati rasa dan berhenti bersikap lemah. Sambil menahan air mata, ia berbalik dan pergi. Ia duduk sendirian di lorong tangga yang gelap, mentangis histeris dengan tangan menggenggam erat tali gioknya yang putus. Pada saat itulah ia teringat kejadian di jalan hari ini. Sutradara internasional ternama, sutradara Jang, hanya dengan sekali lihat langsung yakin bahwa ia adalah satu-satunya pemeran utama wanita untuk drama barunya, bahkan mengemis kepadanya untuk ikut main. Ternyata peran yang selalu diimpikan dan disombongkan oleh si pelakor kemana-mana itu adalah posisi yang justru ditawarkan dengan memohon kepada sang istri. Di saat ia sedang terpuruk, telepon dari sang sutradara besar kembali berdering, mengundangnya untuk audisi dengan sangat tulus. Mengingat wajah menjijikan suami brengsek dan anak durhakanya, sang istri menghapus air matanya. Sorot matanya seketika berubah tajam dan penuh tekad. Ia berkata dengan dingin di telepon, "Sutradara, saya bersedia mencobanya. Selanjutnya wanita yang telah menelan semua hinaan ini akan memukau semua orang. Ia akan menggunakan cara yang paling kejam untuk menginjak-injak pasangan tak tahu malu itu di bawah kakinya."